Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, gimana kabarnya nih? Aman, Pak. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum ke materi, Bapak absen dulu deh. Dari yang absen terakhir dulu nih, dari Ijan. Ada Ijan hadir? Hadir, Pak. Oke, gimana Ijan liburannya Ijan? Alhamdulillah, Pak, menyenangkan. Kenapa bisa dikategorikan menyenangkan Ijan? Karena healing terus, Pak. Oke, ya sih, paling healing-healing nih. Oke, terima kasih Ijan. Kemudian ada April hadir, Aprilia Santika. Hadir, Pak. Oke, gimana nih liburannya April? Bisa saja, Pak. Aduh, sangat Karena di rumah. berbeda, guys. Sangat berbeda dengan Ijan gitu ya. Oke, terima kasih April. Kemudian ada Akil. Hadir Akil. Hadir, Pak. Hadir. Gimana Akil liburannya Akil? Mantap, Pak, di rumah. Nah, ini bisa dibilang nolep ya, mantap di rumah. Aduh. Akil, jangan begitu ya Akil. Oke, terima kasih Akil. Oke, hari ini kita ada, hari ini Bapak akan membahas materi baru ya. Ya, kan sebelumnya kita membahas tentang fotografi gitu. Nah, mungkin nggak berbeda jauh ya, nanti bakal ada berkesinambungannya gitu. Hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang desain grafis. Sebentar, Bapak share screen dulu. Sekarang akan membahas tentang desain grafis percetakan. Nah, diharapkan gitu, setelah kalian mempelajari ini, sesuai pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, kalian dapat menerapkan dan membuat dasar-dasar desain grafis dan nirmana gitu. Oke, next. Oke, untuk kontrak belajar dulu ya, sebelum ke materi gitu. Kita belajar selama 30 menitan ya, tidak kurang tidak lebih, semoga saja. Dan untuk kalian gitu diharapkan on cam, dan bagi yang terkena jaringan atau ada terkendala apapun, boleh di chat dulu atau ya bilang dulu ke Bapak gitu. Oke. Nah, di sini ada nih dasar-dasar desain grafis, nirmana di matra, vektor, dan bitmap. Nah, ini akan kita bahas secara sepintas gitu pada pertemuan sekarang. Oke, next, Nakil. Nah, definisi desain grafis sendiri yaitu salah satu bentuk seni lukis terapan yang memberikan kebebasan kepada desainer atau perancang untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Bapak mau dengar nih pendapat kalian. Kalian asing nggak sih sebenarnya dengan desain grafis? Kalau dari saya nggak terlalu asing juga, Pak. Kenapa nggak terlalu asing nih? Kayaknya Akil udah pro banget nih dari desain grafis nih. Oh, nggak juga, Pak. Ini juga masih baru belajar sih, baru coba-coba gitu ke desain grafis. Tapi sering dengar aja gitu sekarang kayak di multimedia itu ya banyak gitu kayak desain-desain, kayak misalnya kan kalau ada acara-acara atau event, misalnya poster gitu kan, bikin poster, banner, itu biasanya ada kayak divisi desain grafis yang kayak gitulah pokoknya, Pak. Jadi yang terkait desain-desain yang digital gitu. Oke, mantap ya. Dari April atau Ijan? Baru mengenal atau udah kenal desain grafis dari dulu nih? Baru mengenal, Pak. Sedang, Pak. Oke, kalau gitu next, Nakil. Nah, desain grafis sendiri itu dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada printing ya, atau percetakan, yang membuat desain buku, majalah, poster, booklet, flyer, pamflet, periklanan, dan lain-lain. Yang kedua ada web design. Yang ketiga, film termasuk
CD, DPD, dan lain-lain. Keempat, identifikasi atau logo. Nah, ini yang biasanya sering muncul lah di sosmed atau dimanapun gitu, logo ini. Kemudian ada yang kelima, desain produk dan sejenisnya gitu. Oke, next, Nakil. Nah, untuk dasar-dasar elemen grafis, nah, untuk dasar-dasar desain grafis sendiri, yang pertama itu ada elemen desain, kedua ada konsep dasar desain, dan yang akan dipelajari pada nirmana dalam desain grafis gitu. Yang pertama nih, elemen desain, ada yang tahu gak nih apa aja elemen pada desain? Garis bukan Pak, termasuk nggak? Oke, garis termasuk. Oke, bagus April. Yang jawab dapat nilai tambah nih. Titik, Oh, saya Pak. kalau gitu, Pak. Oke, Tekstur, terus Pak, nambah lagi. yang lain, oke, tambah lagi, ayo tambah lagi jawaban. Jawaban semakin banyak, nilai juga semakin banyak nih, ayo. Sudah tekstur, warna, bentuk, terus apa lagi nih? Ukuran mungkin, Pak. Oke, Keseimbangan gitu. termasuk. Oke, supaya cukup ya. Nah, oke, video yang Bapak maksud udah mau kalian nyimak dulu gitu video yang Bapak sampaikan, dan nanti mungkin bakal ada pertanyaan tentang video ini. Jadi disimak. Oke, videonya udah selesai kalian tonton gitu. Yang selanjutnya itu ada nirmana gitu. Nah, dalam bahasa Jawa kuno, nirmana itu artinya tidak ada wujud atau tak berwujud gitu. Hal ini dapat diartikan sebagai lambang-lambang bentuk yang tidak bermakna, dilihat dari kesatuan pola, warna, komposisi, irama, dan nada dalam desain. Nah, dengan demikian, nirmana dalam desain grafis dapat diartikan sebagai pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, tekstur, dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang harmonis. Next, Nakil. Nah, nirmana sendiri itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada nirmana dua dimensi atau dwimatra. Yang kedua ada nirmana tiga dimensi atau trimatra. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah nirmana dua dimensi gitu. Oke, next, Nakil. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur nirmana dwimatra. Yang pertama itu ada unsur konseptual yang terdiri dari elemen titik, garis, bidang, dan volume. Kemudian yang kedua itu ada unsur visualnya. Unsur visual yang pertama dari bentuk, ukuran, tekstur, dan warna. Next, Nakil. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, elemen titik. Eksperimen kalian boleh gitu nanti sesudah mata pelajaran ini selesai, kalian bisa bereksperimen gitu dengan kuas atau pena lidi, ya pokoknya yang berbentuk titik lah si permukaannya gitu. Nah, ciri khas dari suatu bentuk titik itu yang paling umum akan berbentuk bundar gitu, sederhana, tanpa arah dan tanpa dimensi gitu. Akan tetapi titik bias juga
berbentuk segitiga, segi empat, elips, dan lain-lain. Tergantung alat penyentuh yang digunakan. Titik ada juga yang menyebutnya dengan spot atau hasil cipratan, tetesan, semprotan, dan lain-lain gitu. Selanjutnya, Nakil. Nah, ini bisa dibilang contoh elemen titik. Ada lingkaran, persegi, bintang, dan segitiga. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada elemen garis. Elemen garis di sini merupakan suatu goresan yang diakibatkan dari sebuah titik yang bergerak gitu atau berjalan di jalur yang dilalui secara bersama. Kemudian ada garis bisa panjang, pendek, tebal, tipis, lurus, melengkung, berombak, vertikal, horizontal, dan diagonal. Oke, next, Nakil. Nah, fungsi dari sebuah garis dalam karya seni itu kan biasanya kalau garis di di kehidupan sehari-hari gitu biasanya di jalan tuh biasa atau garis marka gitu buat penanda pembatas. Nah, kalau di karya seni memberikan representasi atau citra struktur, garis ini sering disebut dengan garis kontur yang berfungsi untuk memberi batas atau tepi gambar lah. Semisal kalian dulu menggambar di buku gambar gitu suka dibatas-batasin misal 1 cm 2 cm gitu biar rapi. Nah, kemudian yang kedua menekankan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, irama, dan nilai arah. Garis ini juga disebut garis grafis gitu. Yang ketiga memberikan kesan dimensi atau kesan tekstur. Halo. Disebut. Oh iya, ini lagi pelajarannya Pak Wilham. Jangan dulu Ya. ganggu, ini lagi pelajarannya Pak Wilham. Akil, kenapa Akil? Kalem, Bre, kalem. Oh iya Pak, maaf Pak, ini ada telepon dari teman Pak kelas sebelah. Saya juga kirain nggak on mic Pak, maaf Pak. Oh, betul. Saya tutup dulu ya Pak, bentar. Ya, silakan. Biasakan kalau ada urusan apapun bisa izin dulu lah. Kalau gini kan kesannya memotong gitu, memotong tanpa interupsi, tanpa izin, jadi kesannya nggak sopan gitu. Next ke depannya Nakil kalau ada apa-apa izin dulu ya. Ya Pak, maaf banget Pak, ini biasalah teman saya Pak. Oke. Nah, aduh jadi lupa, jadi lupa beneran. Oke lah, ulang lah. Nah, yang ketiga barusan gitu, memberikan kesan dimensi atau kesan tekstur. Nah, di sini tuh bisa disebut garis arsir atau garis tekstur. Garis tekstur lebih bisa dihayati dengan jalan meraba gitu. Oke, next, Nakil, silahkan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari contoh-contoh. Ini merupakan bentuk-bentuk dari garis ya, ada garis lurus, garis lengkung, garis menjemuk, dan garis gabungan. Oke, next, Nakil. Nah, yang kemudian ada elemen bidang. Suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, luas, serta kedudukan arah dan dibatasi oleh garis. Dapat diartikan pula sebagai bentuk yang menempati ruang dan bentuk bidang sebagai ruangannya sendiri. Nah, untuk contohnya itu ada persegi panjang, persegi, jajak genjang, segitiga, belah ketupat, lingkaran, dan lain-lain. Oke, next, Nakil. Wah, udah sekali. Nah, yang keempat ada elemen gempal atau volume. Nah, bentuk yang mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi ruang, yang terdiri atas panjang, lebar, dan tebal sih. Panjang, lebar, dan tebal. Macam-macam raut gempal diantaranya semisal kubus, balok, piramida, limas, prisma itu juga bisa lah. Oke, next, Nakil. Nah, ini semisal ada gempal silindris, bentuk gempal yang melingkar seperti tabung, kerutut, dan bola. Yang ketiga ada gempal gabungan, merupakan gabungan dari
kubistis, dan silindris. Misal contohnya rumah, mobil, atau gedungnya itu bisa. Terus ada gempal variasi. Nah, merupakan gempal imajiner gitu, dibuat dari variasi hayal untuk tujuan artistik, misalnya patung atau gambar hayalan. Oke, next, Nakil. Nah, untuk unsur visualnya sendiri, yang pertama itu ada bentuk ya. Bentuk dapat dibedakan menjadi dua macam, ada bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi. Kemudian berdasarkan sifatnya, yang pertama itu ada huruf atau karakter, bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk sebuah tulisan atau font ya sebagai wakil dari bahasa verbal gitu. Yang kedua ada simbol, bentuk visual yang mewakili bentuk secara sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu benda nyata, semisal gambar orang, bintang, matahari, atau dan lain-lain. Kemudian ada bentuk nyata. Nah, bentuk ini betul-betul mencerminkan kondisi fisik dari suatu objek, seperti gambar manusia secara detail, gambar landscape itu, gambar atau foto gunung lah gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada ukuran. Setiap bentuk titik, garis maupun bidang memiliki sebuah ukuran. Ukurannya bisa besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, ataupun rendah gitu. Ukuran tersebut bersifat relatif, artinya nggak terpaku harus mutlak, harus ini kecil, ini harus besar. Misalnya si lingkaran ini harus besar lagi, salah, harus besar gitu. Kan nggak etis, misal kalian lihat lampu lalu lintas itu si lingkarannya besar banget, nggak, nanti bakal kehalang lah pandangan kalian. Kemudian dengan menggunakan elemen ukuran, kita dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain, gitu, sehingga orang dapat mengetahui sisi menariknya dari desain tersebut. Oke, next, Nakil. 2 jam. Ya, yang kemudian ada tekstur. Nah, tekstur di sini merupakan ciri khas dari suatu permukaan. Pada umumnya, orang-orang itu bisa dibilang hanya mengenal 2 tekstur lah, kasar atau halus. Nah, berdasarkan kalau ya diklasifikasikan dengan indera penglihatan gitu, tekstur dibedakan menjadi 2, yaitu tekstur nyata yang bisa diraba atau ya dirasakan secara ya fisik gitu, dilihat. Kemudian ada tekstur semu yang tidak memiliki kesan sama sekali gitu, tidak bisa dilihat ataupun diraba. Oke, next. Nah, kemudian ada warna. Warna di sini memiliki fungsi sebagai fungsi identitas, fungsi isyarat, fungsi psikologis, fungsi alamiah, dan estetika. Jadi ketika kalian masuk ke dunia desain grafis, kalian nggak ngasal gitu, nggak ngasal memasukkan warna. Jadi dilihat dari fungsi, semisal dari lampu merah, kita ambil contoh lagi lampu merah gitu, lampu lalu lintas, lampu merah kan kalian udah tahu lah, merah untuk berhenti, hijau untuk maju, dan kuning untuk berhati-hati. Nah, jadi itu tuh untuk mudah diingat, sehingga bisa dibilang itu fungsi psikologis lah dan fungsi isyarat gitu. Nah, kemudian ada klasifikasi warna. Yang pertama itu ada warna primer. Warna primer itu terdiri dari merah, biru, dan kuning. Kemudian si warna primer ini tidak bisa didapat dengan mencampur warna gitu. Dan itu alasannya kenapa disebut warna primer atau warna utama. Yang kedua, ada warna sekunder. Nah, warna sekunder ini warna hasil campuran dari primer gitu, warna primer dan warna primer. Semisal warna kuning dan biru akan menghasilkan hijau, merah dan biru akan ungu, kuning dan merah akan menghasilkan warna orange. Kemudian ada
warna intermediate. Nah, warna ini bisa dibilang di antara gitu, di antara warna primer dan sekunder. Anggota warna intermediate ini semisal apa sih? Ya Allah, kuning hijau, kuning jingga, merah jingga, atau ya dan lain-lain gitu. Next. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada warna tersier. Warna tersier sendiri merupakan hasil campuran dari warna sekunder. Anggota warna tersier diantaranya coklat kuning, coklat merah, coklat biru. Yang selanjutnya ada warna quarter. Warna quarter ini merupakan hasil campuran dari dua warna tersier. Contohnya ada coklat jingga, coklat hijau, dan coklat ungu. Nah, ini banyak ya contohnya tuh. Oke, next. Nah, yang pertama tadi ada keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini bisa dibilang sebuah karya seni dan desain harus memiliki keseimbangan agar nyaman gitu, agar nyaman dipandang dan tidak membuat gelisah. Semisal kalian coba lihat nih, yang foto paling atas itu yang jelas. Itu antara gelap terangnya itu seimbang. Jadi kita sebagai manusia gitu menerimanya, wah ini bagus nih fotonya, bagus banget. Enggak, semisal kalau yang di putih, yang kita lewat. Terus ada beberapa jenis keseimbangan dalam pembuatan desain. Ada keseimbangan simetris dan ada keseimbangan asimetris gitu. Nanti dibahas lebih lanjut. Oke, next, Nakil. Ini juga next. Nah, terus ada kesatuan. Nah, kesatuan di sini salah satu prinsip dalam unsur seni atau desain grafis yang sangat penting gitu. Karya seni atau desain harus menyatu menjadi satu keutuhan gitu. Kayak Bhinneka Tunggal Ika lah. Jadi seluruh elemen ini harus saling mendukung satu sama lain. Tidak ada bagian-bagian yang mengganggu. Terus ada dominasi. Salah satu prinsip dasar yang harus ada dalam sebuah karya seni gitu. Dominasi ya sesuai namanya gitu. Sesuai artinya keunggulan. Di sini memiliki tujuan yang pertama untuk menarik perhatian, menghilangkan kebosanan, dan untuk memecahkan keberaturan. Oke, next, Nakil. Next lagi lah. Nah, kemudian ada proporsi. Perubahan perbandingan antara panjang, lebar, tinggi yang bersifat secara matematis sehingga gambar dengan perubahan proporsi yang terlihat distorsi gitu, tidak sempurna. Skala perubahan tanpa perubahan perbandingan ukuran panjang, lebar atau tinggi. Tujuan mengatur proporsi dan skala suatu desain akan memiliki kesan luas dan jauh gitu. Sedang serta sempit atau dekat. Nah, ini bisa dilihat yaitu proporsi, misal ada lingkaran besar, sedang, kemudian kecil gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada fokus. Nah, dalam sebuah komposisi untuk menunjukkan bagian yang dianggap penting dan menjadi perhatian utama gitu. Fokus. Oke, next, Nakil. Jadi mungkin takutnya kalian bosan gitu mendengar penjelasan Bapak gitu dari tadi. Jadi kalian diskusikan. Gitu. 3 orang ini diskusikan tentang apa itu vektor dan apa itu bitmap. Oke. Kemudian nanti hasilnya sampaikan gitu, presentasikan hasil diskusi kalian gitu. Apakah bisa dimengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Dimengerti, Pak. Bisa dimengerti. Oke. Untuk waktunya Bapak kasih 10 menit cukup ya? Kalau 3 orang cukup lah. Kalau nggak cukup bisa nambah lah, bisa nambah waktu kok. Bisa nambah waktu kok.
Oke, silakan diskusinya dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya untuk diskusinya. Gimana nih diskusinya? Apakah ada permasalahan atau hambatan diskusinya? Tidak Pak, kalau di saya lancar-lancar aja. Tidak ada Pak, aman. Aman, Pak. Oke, sekarang jadi kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Mau dari siapa dulu nih? Mau yang unjuk diri dulu atau mau ditunjuk sama Bapak? Ijan Pak, udah senyum-senyum Pak. Aduh, Ijan. Kayaknya lagi happy nih, Ijan. Udah gajian ya, Ijan? Atau gimana nih? Oke, Ijan, mau langsung aja Ijan? Ya Pak. Iya Pak. Oke, Ini silakan. bebas Pak. Mau dari mana Pak? Dari vektornya atau bitmap dulu Pak? Bebas, Ijan, semisal Ijan hasil diskusinya tadi tentang vektor atau bitmap, boleh. Oke Pak. Izin mendiskusikannya Pak. Yang pertama itu ada definisi dari vektornya sendiri ya Pak ya. Nah, di dalam desain grafis vektor ini adalah objek gambar yang menggunakan beberapa koordinat dan rumus-rumus tertentu gitu Pak. Nah, desain vektor ini bisa menciptakan bentuk grafis berupa segitiga, lingkaran, poligon, dan bujur sangkar. Adapun dalam pengertian vektor sendiri merupakan serangkaian matematis yang dijabarkan dalam garis, bentuk, dan bagian lain yang saling berhubungan dalam sebuah gambar. Nah, mungkin yang izin didiskusin seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Astagfirullah. Terima kasih Jan sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian dari Akil dulu atau April dulu nih? Boleh Pak dari saya nambahin Ijan. Oke, silahkan. Oke, tadi paling nambahannya vektor juga gitu dari Izan, kayak karakteristiknya itu mungkin nambahin gitu. Mungkin ada juga yang udah disebutin. Kayak setahu saya itu kalau vektor tuh apa ya? Jadi fleksibel gitu dalam segi ukuran. Dimana kan tadi tuh vektor tuh hitungan matematika gitu, bukan kayak ada pixel kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita diperbesar, diperkecil itu biasanya tuh nggak mempengaruhi hasil atau kualitasnya secara besar gitu. Karena ya vektor itu kan digital gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi meskipun kita perbesar, kita perkecil, itu tetap aja gitu hasilnya kayak gitu. Kalau masih dalam bentuk vektor gitu kayak gitu. Jadi ketika kita perbesar si komputer tuh ngitung lagi gitu hitungannya kayak gimana dan ngebentuk si objek lagi kayak gitu. Terus juga ya itu termasuk dari kelebihan vektornya Pak. Nah, kebalikan sama bitmap mungkin. Kalau bitmap kan tergantung dari pixel gitu. Nah, pixel itu kan kayak titik-titik warna gitu. Kalau misalnya kita perbesar ya otomatis titik warna itu juga jadi nyebar dan kadang nanti titik-titik warna yang benarnya itu. Makanya itu jadi kekurangan dari bitmap yang kalau diperbesar itu bakal jadi pecah-pecah lagi. Nah, mungkin itu Pak untuk menambahkan. Oke, terima kasih Akil atas tambahannya. Menarik ya, langsung membandingkan si vektor dan si bitmap. Oke, selanjutnya dari April, apakah akan menyampaikan tentang vektor lagi atau bitmapnya nih? Mungkin boleh bitmap ya, Pak. Oke, silahkan April. Tapi ya mungkin tadi juga udah lengkap ya dari Akil. Izin menambahkan juga mungkin karakteristiknya juga pada bitmap itu bisa menghasilkan ukuran filenya tuh yang kecil ataupun besar gitu, jadi bisa disesuaikan. Selanjutnya juga bisa berukuran A4, standarnya juga warnanya CMYK, setelah itu memiliki kualitas menengah gitu ya, bisa sampai filenya tuh 40 MB dengan cara menggunakan konversi yang ukurannya kecil. Setelah itu juga bitmap juga tadi ya udah diberitahu kalau misalkan tidak sesuai ukuran, si gambarnya itu bakal pecah gitu ya. Jadi disarankan mungkin disesuaikan kembali apabila akan dicetak. Mungkin seperti itu Bapak tambahan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih ya April, tambahannya bagus sekali dari hasil dari diskusi kalian gitu. Sangat menarik semua dan kalian sudah mengetahui apa itu vektor, bitmap, perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke, selanjutnya Nakil. Nah, ini untuk oleh-olehnya ya. Tiada hari tanpa menugas. Jadi itu yang nomor 3 itu ganti saja. Jadi yang nomor 3 soalnya kalian cari minimal 5 contoh dari bitmap dan vektor ya. Jadi soalnya ada sebutkan 5 kategori dalam desain grafis, yang kemudian 2 apakah yang menjadi ciri khas dari elemen titik. Nah, yang ketiga contoh dari bitmap dan vektor minimal 5. Oke, dapat dipahami tugasnya? Dapat, Pak. Selamat, Pak. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini sepertinya cukup dulu sekian. Pembelajarannya dilanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.